Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang ditanyakan oleh mahasiswa pada bab logika matematik. Di sini saya akan membahas 4 soal, 2 soal berasal dari materi kesetaraan proposisi dan logika predikat, dan 2 soal lagi yang berasal dari materi argumen. Kita lihat soal yang pertama yang mengenai materi kesetaraan proposisi dan logika predikat. Diketahui proposisi tidak semua bilangan bulat habis dibagi 2 atau habis dibagi 3. Negasi proposisi tersebut adalah, pertama coba kita lambangkan terlebih dahulu proposisi yang diberikan. Proposisi ini bentuknya adalah predikat berkuantifikasi. Jadi yang pertama kita lambangkan adalah himpunan semestanya. Semestanya kita misalkan sebagai himpunan bilangan bulat. Kemudian predikatnya di sini ada 2 ya. Yang pertama habis dibagi 3 ya, habis dibagi 2, kemudian yang kedua adalah habis dibagi 3. Jadi kita misalkan PX-nya itu adalah X habis dibagi 2 dan QX-nya lambangnya adalah X habis dibagi 3. Sehingga lambang untuk proposisi yang diberikan di soal, lambangnya adalah tidak semua, berarti negasi ya, dari untuk setiap X anggota S ya. Kemudian habis dibagi 2 atau habis dibagi 3 berarti PX atau QX. Nah, negasinya ya, negasi dari ini ya, negasinya adalah negasi dari negasi untuk setiap X anggota S, PX atau QX. Oke, negasi dari negasi ya itu dengan menggunakan dalil ya ingkaran ganda, sehingga ini akan setara dengan untuk setiap X anggota S, PX atau QX. Nah, kalau kita lihat ya, kalau ini kita nyatakan secara verbal, itu ada di jawaban yang nomor A ya. Jadi jawabannya adalah semua bilangan bulat habis dibagi 2 atau habis dibagi 3 ya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Sebetulnya mudah saja ya untuk mendapatkan jawaban soal ini. Negasi dari tidak semua adalah semua ya, kemudian yang di belakangnya itu tetap ya. Kalau misalkan kita ingin melambangkan yang B, C, D, E ya, lambangnya seperti apa ya? Oke, kalau yang B ada bilangan bulat ya, berarti lambangnya adalah ada X anggota S ya. Yang tidak habis dibagi 2 berarti negasi dari PX, tetapi habis dibagi 3 dan QX. Ini lambangnya ya, dan ini bukan negasi dari proposisi yang diberikan di soal. Kemudian yang C, kalau kita lambangkan apa? Semua X anggota S, semua bilangan bulat, tidak habis dibagi 2 berarti negasi PX, atau habis dibagi 3 berarti atau QX ya. Dan ini juga bukan negasi dari proposisi yang diberikan di soal. Kalau yang D, kalau kita lambangkan seperti apa? Tidak ada, berarti negasi dari ada X anggota S ya. Yang tidak habis dibagi 2 berarti negasi dari PX ya. Tetapi habis dibagi 3 berarti dan QX. Oke, kemudian yang E ya, kalau kita lambangkan ya, ada bilangan bulat berarti ada X anggota S ya. Yang habis dibagi 2 berarti PX, atau tidak habis dibagi 3 berarti atau negasi QX ya. Dan ini juga bukan negasi dari proposisi yang di soal ya. Nah, sebetulnya ini bisa juga kita setarakan ya. Ini setaranya dengan apa sih? Setaranya dengan negasi dari ada X anggota S ya, negasi dari PX atau QX. Dan ini ya setara dengan negasi dari
ada X anggota S, ya, P negasi PX dan negasi QX. Nah, ini kalau kita nyatakan secara verbal, ya, ini jadinya seperti apa, ya? Tidak ada bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2, ya, ini negasi PX, ya, dan ya, tidak habis dibagi 3. Ya, ini adalah tidak habis dibagi 3 ini adalah negasi QX, ya. Jadi ini adalah kalimat verbal dari ini, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pilihan seperti ini, berarti pilihan ini juga benar, ya, selain pilihan A yang ini tadi. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2, ya. Oke, di sini diminta menentukan pernyataan yang tidak setara, ya, dengan apa, ya, kalimatnya di sini proposisinya adalah semua sarjana lulusan IPB memiliki IPK lebih besar sama dengan 3 atau berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus, ya. Jadi ini juga adalah predikat berkuantifikasi umum, ya. Oke, kalau misalkan kita lambangkan, ya. Kalau misalkan semestanya itu adalah himpunan sarjana lulusan IPB, ya. Himpunan sarjana lulusan IPB. Kalau misalkan semestanya seperti ini, ya, berarti predikat yang harus kita lambangkan apa, ya? Predikat yang harus dilambangkan adalah yang pertama memiliki IPK lebih besar sama dengan 3, ya. Jadi PX-nya adalah X memiliki IPK lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua, QX-nya itu adalah berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus. Nah, jadi QX-nya, X-nya adalah berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus. Oke, ini notasi untuk S, PX, dan QX-nya, ya. Sehingga proposisi yang ada di soal itu lambangnya seperti apa, ya? Yang di soal lambangnya adalah untuk setiap X anggota S, ya. Jadi semua sarjana lulusan IPB, ya, PX atau QX. Jadi tadi memiliki IPK lebih besar sama dengan 3 atau berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus, ya. Ini adalah lambang untuk proposisi yang ada di soal. Oke, ini bisa setara dengan apa saja sih, ya? Oke, yang pertama kita tahu dari dalil-dalil kesetaraan bahwa jika P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q, ya. Sehingga kalau kita punya P atau Q itu setaranya dengan apa? Setaranya dengan negasi P maka Q, ya. Jadi ini setara dengan untuk setiap X anggota S, jika negasi PX maka QX, ya. Oke, untuk setiap X anggota S, negasi PX maka QX. Ini kalau secara verbal seperti apa, ya? Secara verbalnya, oke, negasi PX-nya seperti apa sih, ya? Negasi PX-nya itu akan menjadi X-nya memiliki IPK kurang dari 3, ya.
Berarti ini kalau secara verbal itu ada di mana? Ada di bagian B ya. Semua sarjana lulusan IPB ya yang memiliki IPK kurang sama dengan 3 ya berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus ya. Jadi yang jika negasi PX maka QX-nya jika sama makanya itu bisa kita hilangkan ya katanya ya menjadi seperti ini ya. Semua sarjana lulusan IPB yang memiliki IPK kurang dari 3 berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus. Jadi yang B ini bukan jawaban yang benar ya karena yang B ini adalah setara. Ya. Oke, jadi ini adalah yang bagian B ya. Kemudian kita tahu juga bahwa kalau kita punya jika P maka Q itu setara dengan kontrapositifnya negasi Q maka negasi P ya. Sehingga kalau kita punya negasi P maka Q ya itu setaranya dengan apa? Setaranya dengan negasi Q maka P ya. Sehingga ini juga setara dengan apa? Dengan untuk setiap X anggota S ya, negasi QX maka PX. Ini kalau di tuliskan secara verbal seperti apa ya. Ini adalah semua sarjana lulusan IPB. Negasi QX-nya itu apa sih ya? Negasi QX-nya itu X tidak berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus ya. Jadi negasi QX-nya itu tinggal X tidak berhasil ya, dan seterusnya ya. Tidak berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus. Oke, berarti ini adalah semua sarjana lulusan IPB yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus memiliki IPK lebih besar sama dengan 3. Jadi ini secara verbalnya ada di pilihan E. Jadi pilihan E itu bukan jawaban yang benar karena proposisi di E itu setara dengan yang di soal. Kemudian setaranya lagi dengan apa sih ya? Oke, kalau kita punya untuk setiap X anggota S, PX atau QX ya, ini bisa kita buat setaranya dengan negasi dari ada X anggota S ya, negasi dari PX atau QX. Oke, jadi ini adalah negasi dari ada X anggota S ya. Dengan dalil De Morgan kita tahu bahwa negasi dari P atau Q itu setara dengan negasi P dan negasi Q ya. Sehingga kita punya ini negasi PX dan negasi QX ya. Oke, berarti ini adalah tidak ada sarjana ya, tidak ada sarjana lulusan IPB yang memiliki IPK kurang dari 3 dan tidak berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus. Dan ini ada pilihannya di C ya. Jadi yang C ini adalah proposisi yang setara dengan yang ada di soal. Jadi ini adalah yang C. Oke. Yang A ini kan mirip seperti yang C ya. Cuma bedanya di sebelah sini saja ya. Di sininya adalah berhasil memperoleh pekerjaan pertama lebih dari 2 bulan setelah lulus ya. Oke, apakah ini sama dengan negasi dari QX ya? Tadi kan QX-nya itu berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus ya. Oke. Saya tekankan bahwa ya yang di sini berhasil memperoleh pekerjaan pertama lebih dari 2 bulan setelah lulus itu bukan negasi QX ya. Jadi yang ini bukan negasi QX. Kenapa ya? Karena kalau seseorang itu tidak berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus, belum tentu orang tersebut akan berhasil memperoleh pekerjaan pertama lebih dari 2 bulan setelah lulus. Ya, bisa saja orang tersebut setelah 2 bulan mencari pekerjaan memutuskan untuk menikah dan memutuskan tidak bekerja ya. Jadi tidak setara ya. Atau bisa juga kalau misalkan orangnya sudah 2 bulan mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan ya, bisa saja misalkan orangnya langsung meninggal misalkan ya. Sehingga dia tidak berhasil memperoleh pekerjaan pertama lebih dari 2 bulan setelah lulus. Jadi yang ini bukan negasi dari QX ya. Sehingga yang A ini adalah proposisi yang tidak setara dengan
dengan proposisi yang ada di soal ini ya. Jadi pilihannya di sini adalah pilihan jawaban A ya. Sekarang pertanyaannya yang D ini memang setara ya. Yang D ini kita coba cek setaranya, tetapi di sini kita lambangkan S-nya itu bukan himpunan sarjana lulusan IPB ya, melainkan hanya sarjana saja ya. Jadi di sini untuk yang D kita lihat ya, bahwa kalau misalkan himpunan semestanya kita tuliskan himpunan sarjana saja ya, maka yang lulusan IPB-nya itu menjadi predikat ya. Lulusan IPB-nya menjadi predikat yang ada di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan saya misalkan RX ya. RX-nya ini adalah X lulusan IPB. Nah, dengan menggunakan PX dan QX seperti yang di atas ya, jadi PX dan QX-nya sama dengan di atas ya. PX dan QX-nya ini sama dengan di atas ya. Maka lambang untuk di soal itu menjadi untuk setiap X anggota S ya. Jika RX maka PX atau QX. Ya, ini adalah lambang untuk proposisi yang ada di soal kalau semestanya kita buat sebagai himpunan sarjana ya. Nah, ini tadi kita tahu bahwa jika P maka Q itu setaranya dengan negasi Q maka negasi P ya. Berarti kalau kita punya R maka P atau Q ini setaranya dengan apa? Setaranya dengan negasi dari P atau Q maka negasi R. Ya, sehingga dengan dalil De Morgan kita akan punya negasi P dan negasi Q maka negasi R ya. Ini setara dengan untuk setiap X anggota S ya, negasi PX dan negasi QX ya, maka negasi RX ya. Dan ini kalau kita lambangkan secara kita nyatakan secara verbal itu ada di pilihan D ya. Jadi ini ada di pilihan D jawabannya. Jadi yang D-nya adalah semua sarjana yang memiliki IPK kurang dari 3. Jadi untuk setiap X anggota S negasi PX dan negasi QX berarti dan tidak berhasil memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 2 bulan setelah lulus ya, maka dia bukan lulusan IPB ya, maka negasi RX. Jadi yang D ini juga setara. Jadi ya. Oke, jadi pilihan untuk soal ini, pilihan jawaban yang benar adalah jawaban A. Oke, kita beralih ke soal argumen. Ya, kita lihat yang pertama. Ya. Oke, pernyataan manakah yang benar terkait argumen di atas? Ya. Oke, kita coba lambangkan argumen yang ada di atas. Ya. Oke, premis yang pertamanya apa? Ya. Premis yang pertamanya P1-nya, jika paus adalah mamalia berarti kita lambangkan sebagai M, maka mereka memiliki nenek moyang berkaki 4 ya, kita lambangkan sebagai E ya. Jadi yang premis yang pertama jika M maka E. Kemudian premis yang keduanya apa ya? Jika paus adalah mamalia berarti M juga ya, maka mereka memiliki anggota tubuh peninggalan vestigial organ ya, jadi ini maka G ya. Nah, oleh karena itu ya, jika paus adalah mamalia maka mereka memiliki nenek moyang berkaki 4 dan memiliki anggota tubuh peninggalannya. Jadi ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah jika M maka E dan G. Oke, kita akan mengecek kesahan argumen ini dengan metode tabel pendek ya, TKP, tabel kebenaran pendek. Kita coba buat supaya semua premisnya bernilai 1 dan kesimpulannya bernilai 0 ya. Nah, supaya kesimpulannya bernilai 0 berarti M-nya harus apa ya? Jadi M, jika M maka E dan G-nya kita buat bernilai 0 ya, berarti M-nya itu harus 1 ya, E dan G-nya harus 0 ya. E dan G harus 0 ya.
Nah, kalau E dan G-nya harus 0, E dan G-nya seperti apa ya? Kalau E dan G-nya 0 bisa E dan G 0 itu bisa E-nya 1 ya, dan G-nya 0 ya. G-nya 0 bisa, ataukah ya, E-nya 0, G-nya 1 ya. Kemudian ataukah E-nya 0, G-nya juga 0 ya. Oke, tergantung kepada yang di premisnya nanti ya. Oke, kita lihat ke premis ya. Premis ke-1. Premis ke-1-nya adalah jika M maka E ya. Premis satunya ini harus benar kalau misalkan argumennya mau jadi tidak sah ya. Supaya benar karena M-nya di 1 di kesimpulan ya. E-nya ini nggak boleh 0, berarti E-nya harus 1. Berarti E-nya harus 1 ya. Kemudian E-nya 1 kan boleh saja ya di sini. Kemudian M maka G ya. M maka G-nya harus 1 ya. M-nya harus 1 tadi dari kesimpulan ya. Karena E-nya harus 1 tadi G-nya harus 0 ya. G-nya di sini harus 0. Berarti kita nggak bisa membuat M maka G-nya itu sama dengan 1 ya, karena kalau E-nya 1, G-nya itu harus 0 ya. Jadi yang ini tidak bisa ya. Jadi kita tidak bisa membuat premisnya, semua premisnya itu bernilai 1 dan kesimpulannya bernilai 0 ya. Sehingga kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah argumennya itu sah ya. Jadi ini tidak bisa. Jadi yang premis kedua tadi itu M maka G-nya, M-nya 1, tadi G-nya harus 0 ya. Sehingga ini sama dengan 0. Jadi karena kita tidak bisa membuat semua premisnya bernilai 1 dan kesimpulannya bernilai 0, berarti argumennya itu sah ya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian kita beralih ke soal argumen yang kedua ya. Di sini diberikan 3 buah premis ya, negasi P atau Q atau R. Premis yang pertama, premis keduanya P, premis ketiganya negasi P maka negasi Q ya. Oke, kesimpulannya yang mana supaya argumennya itu harus sah ya. Supaya sah. Oke, di sini premis yang pertamanya itu adalah negasi P atau Q atau R. Premis yang keduanya adalah P. Premis yang ketiganya adalah negasi P maka negasi Q ya. Oke, yang ini bisa kita buat dulu dalam bentuk jika maka nih P1 ya. P1 dan P2 ini bisa kita coba rangkai dengan aturan inferensia. Oke, kita tahu bahwa jika P maka Q itu setaranya dengan negasi P atau Q ya. Oke, berarti ini bisa kita buat menjadi jika P maka Q atau R ya, berdasarkan aturan kesetaraan yang ini ya. Oke, sehingga kalau kita rangkai P1 dan P2 yang menggunakan modus ponens, P maka Q atau R, kemudian P, kita akan dapatkan ya kesimpulan yang pertamanya adalah jika Q atau R. Oke, kemudian Q atau R ini ya, ini bisa kita setarakan lagi dengan dalil yang ini tadi ya, negasi P atau Q itu setaranya dengan jika P maka Q, berarti ini setaranya dengan apa? Negasi Q maka R ya. Oke, berarti yang K1 ini negasi Q maka R kita bisa gabung dengan P3 ya. P3-nya itu kita punya negasi P maka negasi Q. Oke, yang tadi yang ini pakai modus ponens ya. Oke, kira-kira K1 dengan P3 ini pakai kaidah apa? Aturan inferensia yang mana ya? Kita bisa menggunakan kaidah silogisme ya. Jadi menggunakan silogisme kita akan peroleh kesimpulan yang keduanya itu adalah negasi P jika negasi P maka R ya. Oke, ada tidak negasi P maka R di pilihan jawaban? Ternyata
Tidak ada ya, tapi ini bisa kita setarakan tadi ya. Kalau kita punya jika P maka Q kan setaranya dengan negasi Q maka negasi P ya. Ini bisa kita buat setaranya jadi negasi R maka P ya. Dan ini pilihannya ada di jawaban yang E ya. Jadi kesimpulan yang harus kita ambil adalah negasi R maka P ya, supaya argumennya itu menjadi sah. Jadi untuk jawaban soal yang kedua ini adalah yang E. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan soal untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan hubungi saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat.